Bayangkan, seorang komandan Brimob yang dulu disegani, berpangkat tinggi, dan memimpin pasukan dengan gagah berani. Namun, hanya dalam sekejap, hidupnya hancur berantakan. Nama itu adalah Kompol Cosmas Kajugai. Dulu ia berdiri tegap dengan seragam kebanggaan, baret biru terpasang di kepalanya. Tapi kini, ia berdiri dengan mata berkaca-kaca, menyandang status memalukan, pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian. Semua berawal dari satu malam kelam. Sebuah kendaraan taktis Brimob melintas di jalan, dan seorang pengemudi ojek online muda bernama Afan Kurniawan harus meregang nyawa di bawah roda berat rantis itu. Cosmas menangis. Ia bersumpah tak pernah berniat menghilangkan nyawa siapapun. Tapi penyesalan datang terlambat. Seragamnya dicopot, pangkatnya hilang, dan seluruh hidupnya berubah. Kini, kita akan mengikuti perjalanan panjang seorang mantan komandan Brimob. Dari tangisan di ruang sidang etik, terpuruk di warung kecil bersama keluarganya, hingga perlahan bangkit mencari arti penebusan. Akankah tangisannya didengar publik? Ataukah selamanya ia dikenang hanya sebagai polisi yang gagal? Inilah kisah nyata yang mengguncang. Tangisan Komandan Brimob, Kompol Cosmas dipecat usai rantis lindas ojol Afan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Sore itu, Jakarta masih dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan yang saling berdesakan. Klakson bersahutan, udara bercampur asap knalpot, dan langit tampak kelabu pertanda hujan akan turun. Di salah satu ruas jalan padat itu, sebuah kendaraan taktis, rantis, milik Korps Brimob melaju perlahan, dikawal beberapa motor dinas. Di dalam kabin, duduk beberapa anggota Brimob, termasuk sosok berpangkat perwira, Kompol Cosmas Kajugai, Komandan Batalion Resimen 4. Cosmas duduk di kursi depan samping pengemudi, Bribka Rohmat, yang dikenal cekatan dalam mengemudi kendaraan besar. Mereka baru saja selesai dari sebuah kegiatan pengamanan, dan sedang dalam perjalanan kembali ke markas. Suasana di dalam rantis cukup tenang, hanya terdengar suara mesin berat yang berderu. Di luar, seorang pemuda berusia 21 tahun tengah mengendarai motor matiknya dengan jaket hijau khas ojol. Dia adalah Afan Kurniawan. Hari itu, Afan baru saja menyelesaikan order terakhirnya, mengantar makanan ke pelanggan di sekitar kawasan perkantoran. Keringat menetes di pelipisnya, bukan hanya karena panas, tetapi juga karena ia sudah seharian berkeliling. Namun meski lelah, hatinya bahagia. Dalam pikirannya, ia membayangkan pulang membawa uang tip kecil yang bisa ia serahkan pada ibunya di rumah kontrakan. "Bu, sabar ya. Bentar lagi Afan pulang," gumamnya lirih sambil melirik layar ponselnya yang masih terpasang di holder motor. Takdir berkata lain. Di perempatan jalan yang ramai, sebuah momen singkat mengubah segalanya. Afan berusaha menyalip sebuah mobil di depannya, namun pada saat bersamaan rantis Brimob juga hendak melintas. Bribka Rohmat berusaha mengerem, tetapi beratnya kendaraan membuat jarak pengereman tidak cukup. Teriakan saksi mata terdengar, "Awas!" Namun terlambat. Dentuman keras terdengar, diikuti jeritan orang-orang. Roda besi rantis yang besar melindas motor Afan, menyeret tubuhnya. Seketika suasana jalanan berubah kacau. Motor ojol remuk, dan tubuh Afan tergeletak tak bergerak. Cosmas terkejut. Dari kursinya, ia berusaha melihat ke depan. "Ada apa itu?" Suaranya meninggi. Tapi detik berikutnya, matanya tertuju pada tubuh yang tergilas. Wajahnya mendadak pucat. Ia tahu, sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Orang-orang berlari mendekat, beberapa berteriak histeris. Ada yang mencoba menolong, ada pula yang langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Video dan foto kejadian menyebar begitu cepat di media sosial. Dalam hitungan menit, nama Afan Kurniawan trending. Sementara itu, di dalam rantis, suasana mencekam. Rohmat gemetar di balik setir. "Komandan, saya nggak sengaja," suaranya bergetar. Cosmas terdiam, napasnya berat. Ia tahu dirinya bukan pengemudi, tapi publik tak akan peduli. Ia adalah komandan, dan di bawah sorotan masyarakat, seorang komandan tidak pernah lepas dari tanggung jawab. Di tempat lain, di rumah sederhana yang ditempati keluarga Afan, seorang ibu tengah menyiapkan makan malam. Ia menunggu anak sulungnya pulang. Namun yang datang bukanlah Afan, melainkan kabar duka dari tetangga yang melihat berita di ponsel. "Bu, Afan kecelakaan," kata mereka. Tangisan pecah. Adik-adik Afan berlari keluar rumah, histeris mendengar kabar itu. Ibunya jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. "Afan, kenapa kamu, Nak?" Kabar itu langsung mengguncang publik.
Media online menurunkan judul sensasional, ojol tewas dilindas rantis Brimob. Warganet geram, menuding aparat sewenang-wenang. Tagar keadilan untuk Afan pun trending. Nama Kompol Kosmas terseret. Meski ia tidak menyetir, netizen menilai bahwa duduknya ia di kursi depan samping sopir adalah bentuk kelalaian. Komandan kok diem aja? Masa nggak bisa cegah? Tulis seorang warganet. Di markas Brimob, rekan-rekan Kosmas juga kebingungan. Mereka mengenal Kosmas sebagai sosok disiplin, bahkan peduli pada anak buah. Tetapi publik tak mau tahu. Bagi masyarakat, nyawa Afan sudah hilang, dan harus ada yang bertanggung jawab. Kosmas sendiri terjebak dalam badai. Malam itu, ia menutup diri di ruang kerjanya. Foto keluarga di atas meja ia pandangi lama. Ia tahu karirnya terancam, tapi yang lebih menghantui pikirannya adalah bayangan wajah Afan yang tak lagi bernyawa. Ya Tuhan, aku tidak pernah ingin ini terjadi, gumamnya lirih. Hari demi hari, tekanan semakin besar. Video tangisan keluarga Afan viral di media sosial. Publik menuntut agar Polri bersikap tegas. Jalan menuju gedung TNCC Polri menjadi tujuan berikutnya, sidang kode etik yang akan menentukan nasib Kosmas. Namun sebelum itu semua, satu hal pasti, tragedi di jalan raya itu telah mengubah hidup dua keluarga. Keluarga Afan kehilangan tulang punggung, dan keluarga Kosmas kehilangan kebanggaan. Dan di balik sorot kamera media, sebuah cerita besar baru saja dimulai. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, ada ribuan pengemudi ojek online yang setiap hari menjadi urat nadi kota. Di antara mereka, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Afan Kurniawan menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Bagi orang lain, mungkin Afan hanyalah salah satu dari sekian banyak pengendara berjaket hijau yang lalu lalang di jalan. Namun bagi keluarganya, ia adalah segalanya. Anak sulung yang menjadi tulang punggung, kakak yang penyayang, dan harapan masa depan. Kehidupan sehari-hari. Afan tinggal bersama ibunya dan dua adik di sebuah rumah kontrakan sederhana di Bilangan, Jakarta Timur. Rumah itu hanya terdiri dari dua kamar tidur kecil, ruang tamu yang juga difungsikan sebagai ruang belajar, serta dapur mungil di bagian belakang. Atap seng yang bocor jika hujan, dinding berlapis cat yang mulai mengelupas, dan kipas angin tua yang terus berputar, menjadi saksi perjuangan keluarga kecil ini. Sejak ayahnya meninggal karena sakit keras 2 tahun lalu, beban keluarga jatuh di pundak Afan. Ibunya memang mencoba berdagang kecil-kecilan, menjual gorengan di depan rumah, tetapi penghasilannya tidak seberapa. Maka Afan, yang baru lulus SMA, memutuskan mendaftar menjadi pengemudi ojol. Afan gak mau kuliah dulu, Bu. Biar adik-adik sekolah dulu. Nanti kalau rezekinya ada, Afan bisa belajar sambil kerja, katanya suatu malam. Ibunya hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia merasa bersalah karena tidak bisa membiayai anaknya melanjutkan pendidikan. Tetapi Afan selalu tersenyum, seolah ingin mengatakan bahwa ia ikhlas, bahkan bangga bisa membantu keluarganya. Harapan yang sederhana. Setiap pagi, Afan berangkat sejak subuh. Jaket hijaunya lusuh karena sering dipakai, helm hitamnya penuh stiker kecil pemberian teman-teman. Motor metik yang ia kendarai bukan motor baru, hasil pinjaman dari pamannya di kampung. Setiap kali menarik penumpang, ia selalu ramah. "Pagi, Pak. Mau kemana?" "Semoga cepat sampai ya," katanya dengan senyum tulus. Banyak pelanggan yang menilai Afan sopan dan menyenangkan. Tak jarang, ia mendapat bintang 5 di aplikasi. Meski hasil kerjanya tidak seberapa, Afan punya cita-cita sederhana, membangunkan rumah untuk ibunya. "Bu, nanti kalau Afan bisa nabung, kita pindah dari kontrakan ini ya. Afan pengen ibu punya rumah sendiri, nggak usah mikirin bayar sewa lagi," ucapnya suatu malam ketika mereka duduk di ruang tamu. Ibunya hanya mengangguk, menahan tangis. Ia tahu betapa keras perjuangan anaknya. Sosok yang dicintai. Selain sebagai anak sulung, Afan juga sosok kakak yang penuh kasih. Adik perempuannya, Nisa, sering ia ajak belajar matematika. Adik bungsunya, Danu, sering ia gendong dan belikan permen sepulang narik. "Kalau nanti kakak punya uang lebih, kakak beliin kamu sepatu baru ya, Nisa. Jangan malu lagi di sekolah," janji Afan. Nisa mengangguk, matanya berbinar. Di lingkungan rumah, Afan juga dikenal ramah. Ia sering membantu tetangga menyalakan motor mogok atau mengangkat galon air. "Anak itu sopan sekali, selalu menyapa kalau lewat," kata seorang tetangga. Tak heran, ketika kabar kematian Afan tersebar, seluruh kampung geger. Orang-orang tidak percaya pemuda sebaik itu harus pergi begitu cepat, dengan cara yang begitu tragis. Hari terakhir Afan.
Hari itu, sebelum tragedi, Afan sempat berpamitan pada ibunya. "Bu, hari ini Afan agak pulang malam, soalnya ada banyak order. Doain ya, biar rezekinya lancar." Ibunya mengangguk. "Hati-hati di jalan, nak. Jangan ngebut." Sore harinya, Afan menyelesaikan order terakhir, mengantar makanan ke sebuah gedung perkantoran. Perjalanan itu menjadi perjalanan terakhirnya. Saat hendak pulang, ia melintasi jalan besar, dan takdir buruk menantinya. Tubuhnya tergeletak di aspal, motor yang selama ini menjadi penopang hidup keluarga remuk. Nafasnya terhenti di usia muda, menyisakan luka mendalam. Tangisan di rumah kontrakan. Ketika kabar itu sampai di rumah, suasana berubah menjadi duka. Ibunya menjerit histeris, adik-adiknya berpelukan sambil menangis. Tetangga berusaha menenangkan, namun suasana tak bisa dikendalikan. "Nak, kamu janji mau bangun rumah buat ibu, kenapa kamu pergi duluan?" Tangis sang ibu sambil memeluk foto Afan yang baru saja dicetak oleh tetangga. Jenazah Afan akhirnya dibawa ke rumah kontrakan. Ratusan orang datang melayat. Jalan sempit dipenuhi karangan bunga, doa, dan air mata. Bahkan orang-orang yang tidak terlalu mengenalnya pun datang, hanya karena merasa terenyuh membaca kisahnya di media sosial. Gelombang emosi publik. Di jagat maya, foto Afan dengan jaket hijaunya viral. Wajahnya yang masih muda, senyumnya yang polos, menjadi simbol tuntutan keadilan. "Anak baik-baik, tulang punggung keluarga, mati sia-sia," tulis seorang pengguna Twitter. "Negara harus hadir, jangan biarkan kasus ini tenggelam," tambah yang lain. Tagar keadilan untuk Afan semakin meluas. Ribuan komentar membanjiri setiap berita online. Publik marah, publik berduka, dan publik menuntut jawaban. Nama Kompol Kosmas pun semakin sering disebut. Sebagai komandan, ia dianggap tidak bisa lepas tangan. Meski ia bukan pengemudi, publik melihatnya sebagai simbol tanggung jawab. Luka yang tak tergantikan. Di rumah kontrakan yang kini dipenuhi karangan bunga, ibunda Afan duduk lemas. Ia memeluk baju terakhir anaknya yang masih berbau keringat. "Nak, kamu selalu bilang gak apa-apa gak kuliah, yang penting adik-adik sekolah. Sekarang siapa yang jaga kami?" Nak, Nisa, adik perempuan Afan, hanya bisa menangis di pangkuan ibunya. Danu, adik bungsu, bahkan belum benar-benar mengerti. Ia hanya bertanya polos, "Bu, kakak kapan pulang bawa permen lagi?" Pertanyaan itu membuat semua orang di ruangan terisak. Awal dari perjalanan panjang. Tragedi yang menimpa Afan bukan hanya soal sebuah kecelakaan lalu lintas. Itu adalah potret rapuhnya hidup seorang pemuda yang berjuang keras, lalu terhenti begitu cepat. Kini, kisah hidup Afan menjadi bahan perbincangan nasional. Polisi, media, hingga pejabat tinggi ikut menyoroti. Namun bagi keluarganya, semua itu tidak berarti banyak. Yang mereka inginkan hanyalah kehadiran Afan kembali, yang jelas tak mungkin terjadi. Dan di sisi lain, di markas Brimob, Kompol Kosmas mulai menyadari bahwa peristiwa ini bukan hanya akan menghancurkan satu keluarga, tetapi juga bisa mengakhiri karir dan kehormatannya sendiri. Ini baru permulaan dari drama panjang yang akan mempertemukan air mata, penyesalan, dan pencarian keadilan. Jakarta baru saja diguncang duka. Tubuh muda Afan Kurniawan, pengemudi ojol berusia 21 tahun, terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit. Ibunya masih meratap di rumah kontrakan sempit, adik-adiknya menangis tanpa henti. Sementara itu, di sisi lain, ada seorang perwira menengah Polri yang mendadak menjadi sorotan, Kompol Kosmas Kajugai, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob. Kosmas bukanlah orang sembarangan. Lahir di Nusa Tenggara Timur, ia meniti karir kepolisian dengan penuh kerja keras. Dari sekolah kepolisian, ia ditempa di medan operasi, hingga akhirnya dipercaya memimpin sebuah batalion Brimob. Rekan-rekan mengenalnya sebagai sosok tegas, disiplin, bahkan kadang keras pada anak buahnya. Tetapi di balik itu, ia punya sisi humanis. Ia sering turun langsung ke lapangan, tidak segan berbagi makan siang dengan prajuritnya. Namun semua rekam jejak itu seolah lenyap hanya dalam satu malam. Satu tragedi di jalan raya meruntuhkan nama baik yang ia bangun selama puluhan tahun. Gelombang opini publik. Media sosial bergemuruh. Video amatir yang merekam detik-detik rantis Brimob melindas motor ojol menyebar dengan cepat. Dalam video itu, suara-suara histeris terdengar jelas. Wajah-wajah panik memenuhi layar, lalu muncul gambar rantis yang berhenti mendadak. Komentar warganet langsung memanas. Kenapa bisa rantis sampai melindas orang? Apa sopirnya mabuk? Komandannya di samping sopir, masa nggak bisa kontrol? Air mata nggak bisa ganti nyawa? Tagar keadilan untuk Afan makin membesar.
Bahkan, beberapa tokoh publik ikut angkat bicara. Seorang aktivis menulis, kasus ini jangan ditutup. Ada nyawa yang melayang. Polri harus transparan. Komandan batalion tidak bisa cuci tangan. Nama Kompol Kosmas resmi terseret. Meski ia bukan pengemudi, masyarakat menilai ia bertanggung jawab. Bagi publik, seorang komandan tidak hanya memimpin, tetapi juga wajib memastikan keselamatan. Tekanan di dalam markas. Di markas Brimob Resimen 4, suasana juga berubah. Anak buah Kosmas terlihat gelisah. Sebagian merasa kasihan kepada komandannya, tetapi sebagian lain takut ikut terseret. Pak Danyon itu orang baik. Saya yakin beliau nggak ada niat, bisik seorang anggota muda. Tetapi publik nggak peduli. Nama beliau sudah jelek di luar, jawab yang lain. Kosmas sendiri lebih banyak diam. Di ruang kerjanya yang sederhana, ia duduk termenung. Di meja kerjanya masih ada map-map operasi, foto keluarganya, dan baret biru yang ia letakkan dengan rapi. Namun semua itu terasa hambar. Sesekali ia membuka ponselnya. Ratusan pesan masuk. Ada dari rekan yang menguatkan, ada pula dari orang yang mencaci. Bahkan beberapa nomor tak dikenal menulis ancaman. Bayar nyawa dengan nyawa, begitu bunyinya. Kosmas menarik napas panjang. Ia tahu badai belum usai. Bribka Rohmat yang tersudut. Sementara itu, Bribka Rohmat, sopir rantis yang sebenarnya berada di balik kemudi, juga ikut terseret. Rohmat adalah anggota yang sudah belasan tahun bertugas. Namun kini ia ketakutan. Apa yang harus saya lakukan, Komandan? Tanyanya lirih di ruang kerja Kosmas suatu malam. Kosmas menatapnya lama. Kita ikuti prosedur, Mat. Jangan lari. Kalau kita lari, kita malah dianggap bersalah. Percayalah, kebenaran akan terungkap. Namun Rohmat menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu, meski dirinya yang menyetir, nama yang lebih besar, nama komandannya, yang akan menjadi sasaran utama. Media menyasar. Hari-hari berikutnya, media mainstream mulai menurunkan liputan mendalam. Televisi nasional menayangkan potongan video tangisan Ibu Afan, dipadukan dengan gambar rantis Brimob. Judul-judul berita tampil dramatis. Ojol muda tewas, rantis Brimob jadi sorotan. Komandan Brimob diduga lalai awasi anak buah. Afan Kurniawan, pahlawan keluarga yang gugur di jalanan. Wartawan mengepung markas Brimob. Setiap kali Kosmas keluar, puluhan kamera mengarah padanya. Mikrofon berdesakan, menanyakan hal yang sama. Pak Komandan, apa komentar Anda tentang kasus ini? Apakah Anda merasa bertanggung jawab atas kematian Afan? Kosmas hanya menunduk, menolak bicara banyak. Kita tunggu proses internal Polri, jawabnya singkat. Tetapi diamnya justru dianggap sebagai tanda bersalah. Keluarga Afan menuntut. Di rumah kontrakan, keluarga Afan menerima banyak kunjungan. Aktivis, pengacara, bahkan pejabat daerah berdatangan. Ibunda Afan duduk di kursi plastik biru, wajahnya pucat karena terlalu banyak menangis. Bu, kami akan bantu perjuangkan kasus ini. Nyawa anak ibu tidak boleh sia-sia, kata seorang pengacara yang datang menawarkan bantuan. Sang ibu hanya mengangguk, matanya kosong. Saya hanya ingin anak saya tenang. Kalau benar komandannya menyesal, datanglah ke sini. Lihatlah foto anak saya. Rasakan sakit saya. Kalimat itu, yang kemudian dikutip media, membuat nama Kosmas semakin terpojok. Publik bertanya, mengapa ia belum datang meminta maaf langsung? Gejolak batin Kosmas. Malam-malam Kosmas semakin berat. Ia jarang tidur. Dalam gelap, bayangan wajah Afan kerap muncul. Kadang ia membayangkan pemuda itu tersenyum, kadang ia melihat tubuhnya tergeletak di jalan. Ya Tuhan, apa salahku? Aku tidak menyetir, tapi kenapa aku yang harus menanggung ini semua? Bisiknya. Namun di balik keluhannya, ia tahu jawabannya. Ia adalah seorang komandan. Dan seorang komandan tidak pernah benar-benar bisa melepaskan diri dari tanggung jawab anak buahnya. Jalan menuju sidang etik. Akhirnya, Divisi Propam Polri mengumumkan bahwa kasus ini akan dibawa ke Komisi Kode Etik Profesi Polri. Lokasi sidang ditetapkan di gedung TNCC Polri. Berita itu disambut dengan berbagai reaksi. Sebagian masyarakat lega karena ada proses hukum internal. Namun sebagian lain mencibir, paling-paling cuma formalitas. Kalau bukan karena viral, kasus ini sudah ditutup. Kosmas tahu, sidang etik itu akan menjadi panggung besar. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk wajah Polri di mata publik. Nama yang tercoreng. Hari demi hari, berita tentang Kosmas semakin menghiasi layar. Setiap kali namanya disebut, selalu disandingkan dengan kata-kata, Komandan Brimob yang rantisnya melindas ojol. Nama yang dulu identik dengan kehormatan,
kini identik dengan tragedi. Baret biru yang dulu ia kenakan dengan bangga, kini terasa berat di kepalanya. Kosmas menyadari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan di luar sana, keluarga Afan masih menangis, menunggu jawaban. Publik masih bersuara, menuntut keadilan. Sementara jalan menuju sidang etik semakin dekat. Badai yang menenggelamkan nama Kompol Kosmas Kajugai baru saja dimulai. Hari itu, udara di Jakarta terasa lebih berat. Sejak pagi, halaman gedung TNCC Polri sudah dipenuhi wartawan. Puluhan kamera berjajar, mikrofon berdiri berjejer, seakan berebut tempat terbaik untuk menangkap setiap detik yang bersejarah. Kompol Kosmas Kajugai, Komandan Batalion Brimob yang kini jadi sorotan, akan menjalani sidang kode etik. Di luar gedung, massa yang menamakan diri Aliansi Solidaritas Ojol untuk Afan berkumpul. Mereka membawa poster bertuliskan, "Keadilan untuk Afan. Nyawa tidak bisa diganti pangkat. Copot komandannya, jangan hanya sopirnya." Teriakan demonstran membahana, menyatu dengan suara klakson kendaraan yang lewat. Polisi lalu lintas kewalahan mengatur arus. Suasana begitu panas, seolah satu percikan api saja bisa memicu kericuhan. Masuknya Kompol Kosmas. Menjelang siang, sebuah mobil dinas berwarna hitam memasuki halaman gedung. Dari dalam, keluarlah Kompol Kosmas. Wajahnya kaku, matanya sembab. Di sampingnya, seorang pengacara pendamping turut serta, berusaha menahan lautan wartawan yang mencecar pertanyaan. "Pak Komandan, apakah benar Anda sudah siap menerima keputusan pemecatan? Bagaimana perasaan Anda melihat keluarga Afan menuntut keadilan? Apakah Bapak merasa bersalah?" Kosmas hanya menunduk. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Baginya, satu kalimat saja bisa dipelintir media. Lebih baik diam, walaupun diam itu justru membuat publik semakin geram. Suasana ruang sidang. Di lantai 2 gedung TNCC, ruangan sidang sudah disiapkan. Di meja utama, duduk 5 orang anggota Komisi Kode Etik Polri, berpakaian lengkap dengan pangkat tinggi di pundak. Salah satunya seorang brigadir jenderal, yang menjadi ketua sidang. Di sisi lain, kursi panjang disediakan untuk saksi-saksi. Bribka Rohmat, sopir rantis yang langsung terkait dengan kejadian. Beberapa anggota Brimob yang ikut dalam konvoi malam itu. Seorang perwira menengah yang mengatur operasi pengamanan. Dan tentu saja, di kursi terdakwa, duduk Kosmas. Seragam dinas birunya rapi, tetapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Agenda sidang dimulai. Ketua sidang membuka acara dengan suara berat. "Hari ini, kita akan mendengarkan keterangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Terperiksa adalah Kompol Kosmas Kajugai, Komandan Batalion Resimen 4 Brimob." Ruangan hening. Hanya terdengar bunyi AC yang berdesir. Jaksa penuntut membacakan kronologi. Pada tanggal sekian, pukul sekian, kendaraan taktis Brimob jenis rantis melindas pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan. Saat kejadian, terperiksa duduk di kursi penumpang depan, mendampingi pengemudi atas nama Bribka Rohmat. Korban meninggal dunia di tempat. Tindakan terperiksa dianggap lalai dalam pengawasan dan pengendalian. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam dada Kosmas. Kesaksian Bribka Rohmat. Giliran Bribka Rohmat dipanggil. Wajahnya pucat, tangannya gemetar ketika berdiri di depan mikrofon. "Saya yang mengemudi malam itu, Pak. Jalan gelap, kondisi ramai, saya gugup. Saya tidak melihat motor korban melintas di samping kanan. Saya akui, saya hilaf." Ketua sidang bertanya, "Apakah komandanmu, Kompol Kosmas, tidak memberi perintah untuk berhati-hati?" "Beliau sudah mengingatkan, Pak. Tapi saya terlalu fokus ke depan. Saya tidak tahu motor itu begitu dekat. Saya menyesal." Kalimat itu membuat ruangan riuh. Beberapa anggota sidang berbisik, sebagian menggeleng. Penegasan bahwa Kosmas sudah mengingatkan justru membuka dilema. Jika ia mengingatkan, mengapa tragedi tetap terjadi? Apakah tanggung jawab berhenti di sopir atau tetap melekat pada komandan? Suara dari keluarga korban. Pihak keluarga Afan diundang sebagai saksi moral. Ibunda Afan, seorang wanita sederhana dengan kerudung lusuh, berdiri dengan air mata yang tak henti menetes. "Anak saya baru 21 tahun, Pak. Baru mulai mencari rezeki untuk saya. Tapi sekarang dia sudah di tanah. Saya hanya ibu rumah tangga. Apa saya bisa ganti anak saya dengan jabatan komandan ini? Saya tidak mau uang, saya hanya mau keadilan." Ruangan mendadak hening. Bahkan beberapa anggota Brimob yang hadir menunduk, menahan haru. Kosmas sendiri hampir tidak mampu menatap wajah sang ibu. Dadanya sesak, seakan ada batu besar menindih. Pembelaan Kompol Kosmas.
Saat gilirannya tiba, Kosmas berdiri. Suaranya bergetar, namun ia berusaha tegar. Saya, Kosmas Kajugai, mengakui bahwa saya adalah komandan saat itu. Saya memang sudah mengingatkan sopir untuk hati-hati. Namun kejadian berlangsung sangat cepat. Saya tidak berniat membiarkan hal ini terjadi. Saya ikut berduka, sangat berduka. Saya mohon maaf kepada keluarga korban, kepada institusi, dan kepada masyarakat. Ia berhenti sejenak, menahan air mata. Tapi saya mohon pertimbangan, Pak. Puluhan tahun saya mengabdi untuk negeri ini. Saya tidak pernah berniat melukai rakyat. Malam itu, saya hanyalah manusia yang hilaf tidak bisa menghentikan lebih cepat. Jika memang harus dihukum, saya siap. Tapi saya mohon, jangan lupakan jasa pengabdian saya sebelumnya. Suara Kosmas pecah di akhir kalimat. Tangannya bergetar memegang meja. Ketegangan internal. Setelah mendengar semua keterangan, sidang ditunda sebentar untuk musyawarah. Kosmas duduk di kursinya, wajahnya pucat. Bribka Rohmat menunduk, tak berani menatap komandan yang selama ini ia hormati. Di luar, wartawan menunggu kabar. Beberapa sumber internal membocorkan bahwa hukuman terberat yang mungkin dijatuhkan adalah pemecatan tidak dengan hormat, PTDH. Informasi itu langsung menyebar ke media sosial, membuat massa di luar gedung semakin berteriak keras. Keputusan sementara. Ketika sidang dilanjutkan, Ketua Majelis membacakan keputusan sementara. Berdasarkan hasil musyawarah, sidang memutuskan bahwa terperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri berupa kelalaian dalam pengawasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil. Hukuman yang direkomendasikan, pemberhentian tidak dengan hormat, dengan catatan masih menunggu keputusan akhir Kapolri. Suasana ruangan gempar. Sebagian bersorak lega, sebagian terdiam kaku. Kosmas sendiri menunduk dalam-dalam. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Ia tahu, inilah awal dari akhir perjalanan panjangnya sebagai seorang perwira. Tangisan seorang komandan. Setelah sidang ditutup, Kosmas berjalan keluar dengan langkah gontai. Wartawan langsung mengerubunginya. Namun kali ini, Kosmas tidak lagi menunduk. Ia berhenti, memandang kamera, lalu berkata dengan suara parau. Saya mohon maaf kepada keluarga almarhum Afan. Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya terima apapun keputusan institusi. Kalimat itu hanya sebentar. Tetapi ketika ia mengucapkannya, tangis tak terbendung lagi. Seorang komandan yang selama ini dikenal keras akhirnya runtuh di depan publik. Air mata Kosmas terekam jelas oleh kamera, menyebar ke seluruh negeri. Massa di luar yang tadinya marah, sebagian terdiam. Beberapa pengemudi ojol yang hadir bahkan menunduk, bingung antara marah dan iba. Namun bagi Kosmas, tangisan itu adalah kenyataan pahit. Ia bukan lagi komandan yang disegani, melainkan perwira yang sebentar lagi akan dicopot. Akhir babak sidang. Matahari mulai condong ke barat. Sidang etik memang belum final, tetapi arah sudah jelas. Nama Kosmas sudah tercatat dalam sejarah institusi sebagai perwira yang harus lengser karena sebuah tragedi. Dan di luar sana, publik masih menunggu. Apakah benar Polri akan menegakkan keadilan, ataukah semuanya akan berhenti di sini? Hari mulai berganti malam. Lampu-lampu di halaman gedung TNCC Polri menyala terang, menerangi wajah-wajah lelah para wartawan yang masih setia menunggu. Teriakan massa pengemudi ojek online tak juga reda. Mereka bergantian menyuarakan yel-yel, seakan ingin memastikan suara mereka sampai ke dalam gedung. Di dalam, sidang yang dimulai sejak siang akhirnya memasuki babak paling menegangkan, pembacaan putusan final. Suasana ruangan yang membeku. Kompol Kosmas Kajugai duduk di kursi terdakwa dengan wajah pucat. Seragam birunya masih melekat, tetapi tak lagi memberi wibawa seperti biasanya. Di dadanya, lencana nama, C. Kajugai, tampak bergetar halus seiring degup jantungnya yang tak terkendali. Di depannya, 5 anggota Majelis Kode Etik duduk berjejer. Ketua sidang, seorang brigjen berusia 50-an dengan wajah tegas, menatap berkas putusan dengan sorot mata dingin. Ruangan itu begitu hening hingga detak jarum jam di dinding terdengar jelas. Bribka Rohmat, sopir rantis yang menjadi saksi, duduk tak jauh. Ia menunduk, seakan enggan menjadi saksi dari akhir karir komandannya. Pembacaan putusan. Ketua sidang berdiri, membuka map berwarna merah marun. Suaranya tegas, tanpa getar sedikit pun. Berdasarkan pemeriksaan saksi, bukti,
dan pertimbangan musyawarah, maka sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan 1. Menyatakan terperiksa atas nama Kompol Kosmas Kajugai terbukti melanggar Kode Etik Polri karena lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab komandan, yang berakibat hilangnya nyawa seorang warga sipil bernama Afan Kurniawan. 2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia. 3. Terperiksa diberikan waktu 21 hari untuk mengajukan banding sesuai prosedur yang berlaku. Demikian keputusan ini disampaikan, bersifat final dan mengikat. Suara ketua sidang menggemuruh di ruangan. Reaksi ruangan. Sejenak, suasana hening. Lalu terdengar isak tangis lirih dari salah satu sudut. Itu suara Ibu Afan, yang langsung menutup wajah dengan kerudungnya. Seorang pengemudi ojol yang mendampingi keluarga korban berbisik pelan, "Alhamdulillah, keadilan mulai ditegakkan." Sementara itu, di kursi terdakwa, tubuh Kosmas lunglai. Bahunya turun, kepalanya menunduk. Kedua tangannya menutupi wajah, dan air mata yang sejak siang ia tahan akhirnya pecah. Tangisannya terdengar lirih, tapi menyayat hati. Maafkan saya," bisiknya berulang-ulang. Bribka Rohmat, yang duduk tak jauh, menatap penuh rasa bersalah. Baginya, sang komandan bukan hanya atasan, tapi juga mentor yang selama ini melindungi anggotanya. Kini ia hanya bisa menunduk, menahan perasaan campur aduk antara salah, sedih, dan tak percaya. Tangisan seorang komandan. Kosmas mencoba berdiri. Kakinya bergetar, namun ia paksakan. Ia memberi hormat pada majelis. Suaranya parau, terdengar patah di setiap kata. "Saya menerima keputusan ini. Saya hanya ingin menyampaikan penyesalan mendalam saya kepada keluarga almarhum Afan Kurniawan. Saya tidak pernah berniat menghilangkan nyawa siapapun. Saya mohon maaf, dari lubuk hati yang paling dalam." Tangis kembali pecah. Beberapa anggota majelis sidang, meski berusaha keras menjaga wibawa, tampak menunduk, seakan ikut terbawa suasana. Reaksi publik di luar gedung. Saat kabar putusan keluar, wartawan bergegas menyalakan kamera. Breaking news langsung tersebar ke berbagai stasiun televisi dan media online. Kompol Kosmas Kajugai resmi dipecat tidak hormat oleh sidang Kode Etik Polri. Masa pengemudi ojol di luar gedung bersorak. Teriakan, "Hidup Afan! Hidup keadilan!" menggema, menggantikan amarah yang sejak pagi membara. Namun, di tengah sorak-sorai, ada pula wajah-wajah yang tampak iba saat melihat rekaman layar televisi portabel yang menunjukkan Kosmas menangis. Seorang ojol berjaket hijau berkomentar lirih pada temannya. "Kasihan juga sih dia, bro. Kelihatannya bener-bener nyesel. Tapi ya gimana, nyawa nggak bisa balik." Reaksi internal Brimob. Di markas Resimen 4 Kor Brimob, berita itu jatuh seperti petir di siang bolong. Anggota-anggota Brimob yang mengenal Kosmas terdiam. Bagi mereka, Kosmas adalah komandan yang keras namun adil. Ia sering turun langsung dalam operasi, bahkan tidak segan berdiri paling depan ketika pasukan menghadapi massa. Seorang bintara senior berbisik, komandan itu orang baik. Kalau bukan karena malam itu, karirnya pasti masih panjang. Sedih sekali rasanya kehilangan beliau. Namun di sisi lain, sebagian perwira muda menjadikan kasus ini sebagai pelajaran pahit. Mereka sadar, satu kesalahan dalam bertugas bisa menghancurkan segalanya, bahkan puluhan tahun pengabdian. Pertemuan dengan keluarga korban. Usai sidang, Kosmas memberanikan diri menghampiri keluarga Afan yang duduk di barisan belakang. Dengan mata sembab, ia menunduk di hadapan ibu korban. "Ibu, saya tahu permintaan maaf saya tidak akan bisa mengembalikan Afan. Tapi izinkan saya menyampaikan belasungkawa yang terdalam. Saya akan menanggung penyesalan ini seumur hidup." Sang ibu terdiam lama, menatap Kosmas dengan mata merah yang penuh luka. Lalu ia berkata pelan, "Saya hanya seorang ibu, Pak. Saya kehilangan anak. Tapi kalau Bapak sungguh-sungguh menyesal, biarlah Allah yang menilai. Yang penting, jangan ada lagi Afan lain di negeri ini." Kata-kata itu menusuk jantung Kosmas. Ia menunduk dalam-dalam, menahan air mata yang semakin deras. Malam yang sunyi. Pukul 9 malam, Kosmas meninggalkan gedung dengan langkah berat. Seragam biru yang ia kenakan terasa begitu asing, seolah bukan lagi miliknya. Ia tahu, mungkin itulah terakhir kalinya ia memakai baret biru kebanggaan Brimob. Di luar, kilatan kamera wartawan masih mengejarnya. Namun kali ini, Kosmas tidak menghindar. Ia berhenti sebentar, menatap lensa kamera, lalu berkata singkat, "Saya terima putusan ini. Mohon doa, semoga keluarga korban diberi kekuatan. Dan semoga institusi kita tetap dipercaya rakyat."
lalu ia berjalan menuju mobil. Pintu tertutup. Mobil itu perlahan meninggalkan halaman gedung, membawa seorang komandan yang kini hanya tinggal kenangan. Malam itu, berita pemecatan Cosmas mendominasi semua kanal berita. Di warung kopi, di media sosial, hingga grup WhatsApp keluarga, orang-orang memperdebatkannya. Ada yang puas, ada yang iba, ada pula yang sinis. Namun satu hal pasti, nama Kompol Cosmas Kajugai kini tercatat dalam sejarah sebagai komandan Brimob yang dipecat akibat tragedi rantis yang merenggut nyawa seorang anak bangsa. Bagi Cosmas sendiri, perjalanan ini belum berakhir. Pemecatan hanyalah permulaan dari babak baru, menghadapi kehidupan sebagai mantan perwira, menanggung beban penyesalan, dan mencari jalan untuk menebus kesalahannya. Hari-hari setelah sidang etik terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Cosmas Kajugai. Seragam biru yang dulu menjadi kebanggaan kini hanya tergantung kaku di lemari kayu rumah dinasnya. Baret biru dengan emblem Korps Brimob yang selama puluhan tahun ia jaga, kini seolah kehilangan makna. Setiap kali Cosmas melihatnya, dadanya terasa sesak, seakan ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Pulang ke rumah dengan status baru. Malam setelah putusan pemecatan, Cosmas pulang ke rumah dinasnya di kawasan Depok, ditemani istrinya, Maria, dan 2 anak remajanya. Rumah itu sederhana, 2 lantai, dengan pagar besi kecil di depan. Namun suasananya terasa asing. Maria mencoba menyambut dengan senyum, tetapi jelas terlihat bahwa ia sendiri berusaha keras menahan air mata. "Sudah, Mas, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kamu masih pulang dengan selamat ke rumah. Anak-anak butuh kamu." Cosmas hanya mengangguk. Ia terlalu lelah untuk bicara. Di ruang tamu, 2 anaknya, Samuel, 17 tahun, dan Elisa, 14 tahun, menatap ayah mereka dengan campuran bingung dan sedih. Samuel memberanikan diri bertanya, "Pak, jadi Papa nggak jadi polisi lagi?" Pertanyaan polos itu menampar keras hati Cosmas. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab lirih, "Iya, Nak. Papa sudah tidak lagi pakai seragam itu." Samuel menunduk. Elisa mulai menangis. Maria memeluk anak-anaknya, sementara Cosmas hanya bisa berdiri kaku, merasakan betapa beratnya kehilangan identitas yang selama ini melekat pada dirinya. Pandangan masyarakat. Keesokan harinya, berita pemecatan Cosmas masih menghiasi layar televisi. Wartawan berdiri di depan rumahnya, menunggu pernyataan tambahan. Tetangga-tetangga sekitar rumah menatap dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang bersimpati, mereka tahu Cosmas sering membantu jika ada masalah keamanan lingkungan. Namun ada juga yang mencibir, menganggapnya sebagai contoh buruk aparat yang arogan. "Ya pantes aja dipecat," bisik seorang bapak di warung kopi. "Kasihan juga, tapi tetap aja, nyawa orang hilang. Harus ada yang tanggung jawab," sahut yang lain. Cosmas tidak berani keluar rumah. Ia tahu setiap langkahnya akan menjadi sorotan. Ia merasa dunia luar kini bukan lagi tempat yang ramah. Pergulatan batin. Hari-hari berikutnya, Cosmas lebih banyak mengurung diri di kamar. Ia duduk berjam-jam di depan meja kecil, menatap kosong pada berkas-berkas lamanya yang masih tersusun rapi, piagam penghargaan operasi anti-teror, sertifikat pelatihan di luar negeri, hingga foto-foto kebersamaan bersama pasukan Brimob. Semua ini hancur begitu saja, gumamnya dengan suara parau. Di kepalanya, tragedi malam itu terus berulang. Kilatan lampu rantis, jeritan massa, dentuman roda yang menghantam tubuh Afwan. Setiap kali teringat, tubuhnya bergetar. Kadang ia bangun tengah malam, berkeringat dingin, seperti baru keluar dari mimpi buruk. Maria mencoba menenangkan, "Mas, ini takdir. Jangan salahkan terus dirimu. Semua orang tahu kamu tidak berniat." Tapi Cosmas hanya menjawab lirih, "Apa gunanya niat kalau hasilnya begini? Afwan sudah tidak ada. Ibunya kehilangan anak. Dan aku kehilangan kehormatan. Kehidupan tanpa seragam." Waktu berjalan. Beberapa minggu kemudian, ia harus meninggalkan rumah dinas. Keluarganya pindah ke rumah kecil warisan orang tua Maria di Bekasi. Hari pertama pindahan, Cosmas berdiri di depan cermin, memandang dirinya dalam pakaian sipil. Tidak ada pangkat di pundak, tidak ada baret di kepala. Hanya seorang pria berusia 42 tahun dengan wajah letih dan mata bengkak. Apakah ini aku yang sebenarnya? Tanpa seragam, tanpa pasukan, tanpa wibawa, batinnya bergolak. Tetangga di lingkungan baru tidak begitu mengenalnya. Namun kabar cepat menyebar, mantan polisi yang dipecat karena kasus rantis tinggal di situ. Beberapa orang berusaha menjaga jarak, seolah takut berurusan dengannya. Usaha menebus kesalahan. Di tengah keterpurukan, Cosmas merasa harus melakukan sesuatu.
ia mulai mencari cara untuk mendekati keluarga Affan. Melalui seorang perantara, ia mencoba menghubungi ibunda Affan. Pertemuan itu terjadi sederhana, di rumah kontrakan keluarga korban di kawasan Cipayung. Kosmas datang tanpa seragam, hanya memakai kemeja putih polos. Ia membawa sebungkus buah dan sebuah amplop. Namun saat hendak menyerahkan amplop itu, Ibu Affan menolak tegas. "Pak, saya tidak butuh uang. Saya hanya ingin anak saya kembali, tapi itu tidak mungkin. Yang saya harapkan, jangan ada lagi ibu lain yang menangis seperti saya." Kosmas terdiam. Amplop itu kembali ia masukkan ke saku. Dengan suara bergetar ia menjawab, "Kalau begitu, izinkan saya membantu dengan cara lain, Bu. Saya akan bicara di depan umum, mengingatkan teman-teman saya, agar mereka tidak mengulangi kesalahan ini." Mata Ibu Affan berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk, meski jelas masih ada luka yang belum sembuh. Dilema Bribka Rohmat. Di sisi lain, Bribka Rohmat masih aktif berdinas. Namun ia juga mendapat tekanan hebat. Rekan-rekan sekerjanya banyak yang menjauhi, menganggapnya biang masalah yang membuat komandannya dipecat. Rohmat beberapa kali mencoba menghubungi Kosmas, tapi ia ragu. Baginya, Kosmas bukan hanya komandan, tapi ayah kedua. Kini ia merasa bersalah karena kesalahan mengemudi telah menghancurkan karir sosok yang ia kagumi. Suatu malam, ia memberanikan diri mengirim pesan singkat. "Komandan, saya minta maaf. Semua ini salah saya. Saya siap dihukum. Tapi saya tidak akan pernah lupa bimbingan Bapak." Kosmas membaca pesan itu lama. Ia tak langsung membalas, hanya menutup matanya. Air mata kembali menetes. Ia tahu Rohmat menanggung beban sendiri, tetapi publik hanya mengingat satu nama, Kosmas Kajugae. Hidup yang harus berlanjut. Hari-hari semakin berat, tapi perlahan Kosmas mulai mencoba menerima kenyataan. Ia membantu Maria membuka usaha kecil, warung makan di depan rumah. Tangan yang dulu terbiasa memegang senjata, kini terbiasa mengupas bawang, mengaduk kuah sop, atau mengantar pesanan ke meja pelanggan. Beberapa orang yang mengenalnya kaget melihat perubahan itu. Ada yang mengejek, tapi ada pula yang bersimpati. Setidaknya, Mas Kosmas masih bisa kerja halal. Banyak yang dipecat terus hancur, jadi stres, bahkan ada yang bunuh diri, kata seorang tetangga. Kosmas hanya tersenyum pahit. Ia sadar, jalan panjang menebus kesalahan barulah dimulai. Penyesalan tak pernah hilang. Malam-malam tetap sulit. Ketika rumah sudah sepi, Kosmas duduk sendirian di teras, menatap langit. Suara motor ojol yang lewat selalu membuatnya bergidik, mengingatkan pada Affan. Dalam doanya, ia sering berkata, "Ya Tuhan, jika aku tak bisa mengembalikan Affan, izinkan aku menjaga anak-anak lain agar tidak mengalami nasib sama. Jangan biarkan kesalahanku sia-sia." Maria yang kadang mendengarnya hanya bisa menahan air mata. Ia tahu suaminya berusaha tegar, tapi luka itu terlalu dalam. Awal perjalanan baru. Meski berat, Kosmas mulai menemukan arah. Ia mulai menghadiri pertemuan komunitas masyarakat, berbicara soal pentingnya keselamatan, soal tanggung jawab aparat, dan soal bagaimana sebuah kelalaian kecil bisa menghancurkan banyak nyawa. Orang-orang mulai mendengar. Beberapa media lokal meliput. Mantan Komandan Brimob sampaikan pesan penyesalan di forum masyarakat. Kosmas tahu, hidupnya tak akan pernah sama. Tapi ia juga sadar, ia masih bisa berbuat sesuatu, meski tanpa seragam biru. Hari-hari Kosmas Kajugae setelah pemecatan terasa seperti menapaki jalan setapak panjang yang penuh kerikil. Ia tahu dirinya tidak bisa kembali ke masa lalu. Seragam biru, pangkat, dan wibawa sebagai seorang komandan Brimob kini tinggal kenangan. Tetapi satu hal yang masih menyala di dalam dirinya, tekad untuk menebus kesalahan. Awal dari sebuah tekad. Suatu pagi, saat membantu Maria menata meja di warung makan kecil mereka di Bekasi, Kosmas mendapat kabar dari seorang tetangga yang aktif di organisasi masyarakat. "Pak Kosmas, saya dengar Bapak dulu sering kasih penyuluhan soal keamanan waktu masih dinas. Kalau Bapak mau, ada forum warga minggu depan. Mereka butuh pembicara untuk anak-anak muda," ujar pria itu. Kosmas terdiam sejenak. Ia ragu. "Saya? Bukankah orang-orang justru mencibir saya?" Pria itu menepuk bahunya. "Justru karena pengalaman Bapak. Mereka butuh mendengar dari orang yang pernah jatuh, supaya bisa belajar." Malam itu Kosmas tidak bisa tidur. Kata-kata itu terus terngiang. Akhirnya, ia memutuskan, ia akan bicara. Bukan sebagai mantan perwira yang berwibawa, tetapi sebagai manusia yang menanggung penyesalan. Forum warga pertama. Hari forum tiba. Aula kecil kelurahan dipenuhi puluhan anak muda. Di hadapan mereka,
Kosmas berdiri dengan kemeja putih sederhana, bukan seragam. Tangannya sempat bergetar ketika memegang mikrofon. "Nama saya Kosmas Kajugai," suaranya bergetar. "Dulu saya seorang polisi. Tapi sekarang saya berdiri di sini sebagai mantan polisi, yang hidupnya berubah karena satu kesalahan." Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Kosmas melanjutkan dengan jujur, tanpa menutupi, bagaimana malam itu rantis yang ia komandani menewaskan Affan, bagaimana ia dipecat, dan bagaimana hidupnya runtuh. "Anak muda," ucapnya dengan mata berkaca-kaca, "sekali saja kita lengah, sekali saja kita arogan, nyawa bisa melayang. Jangan ulangi kesalahan saya. Hargai hidup, hargai orang lain." Saat ia selesai bicara, suasana tetap hening beberapa detik, lalu terdengar tepuk tangan pelan yang semakin membesar. Beberapa remaja mendekat, menyalami Kosmas. Seorang anak berkata lirih, "Pak, saya jadi mikir, ternyata kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan banyak hal." Kosmas mengangguk. Di dalam hati, ia merasakan beban sedikit terangkat. Cibiran yang masih menghantui. Namun tidak semua orang bersimpati. Setelah forum itu, ada saja komentar miring di media sosial. "Ah, pura-pura tobat. Kalau benar menyesal, kenapa nggak dari dulu berhati-hati? Gara-gara dia, satu anak mati. Jangan percaya orang kayak gitu." Kosmas membaca komentar-komentar itu dengan hati perih. Ia sempat ingin berhenti berbicara di depan publik. Tapi Maria meneguhkannya. "Mas, orang boleh bicara apa saja. Tapi lihatlah anak-anak muda yang datang padamu kemarin. Mereka belajar sesuatu. Itulah penebusanmu." Kata-kata Maria menyalakan kembali semangatnya. Mengunjungi sekolah-sekolah. Beberapa bulan berikutnya, Kosmas mulai rutin diundang ke sekolah-sekolah menengah. Ia menceritakan pengalamannya, bukan dengan gaya menggurui, melainkan sebagai pengakuan dari seorang mantan aparat yang pernah jatuh. Di SMA 5 Bekasi, ia berkata, "Dulu saya kira jabatan dan pangkat membuat saya kebal dari kesalahan. Tapi kenyataannya, saya tetap manusia. Dan ketika saya salah, pangkat tidak bisa menyelamatkan saya." Guru-guru melihat murid-muridnya mendengarkan dengan hikmat. Setelah acara, seorang siswi mendekat dan berkata, "Pak, saya sering bandel dan ngeremehin orang tua. Tapi dengar cerita Bapak, saya sadar, saya nggak mau nyesel di kemudian hari." Kosmas pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia mulai merasa bahwa hidupnya masih bisa berarti. Bertemu Bribka Rohmat. Suatu sore, tanpa diduga, Bribka Rohmat datang ke warung makan. Wajahnya tirus, matanya lelah. "Komandan," panggilnya lirih. Kosmas menatapnya lama. "Rohmat." Keduanya terdiam sejenak. Lalu Rohmat menangis. "Semua ini salah saya, Pak. Kalau saja saya bisa mengendalikan rantis dengan baik, Bapak tidak akan dipecat." Kosmas memeluknya erat. "Jangan salahkan dirimu sendiri. Kita sama-sama salah. Dan aku sebagai komandan menanggungnya. Yang penting sekarang, kita jangan biarkan kesalahan itu terulang." Pertemuan itu menjadi obat bagi keduanya. Mereka sepakat, meski jalan hidup berbeda, mereka akan sama-sama mengingat Affan sebagai pengingat seumur hidup. Mendatangi makam Affan. Suatu hari, Kosmas memberanikan diri mengunjungi makam Affan di pemakaman umum Cipayung. Ia datang membawa bunga, ditemani Maria. Di hadapan nisan sederhana bertuliskan nama Affan, Kosmas berlutut. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Affan, maafkan saya. Saya tidak bisa mengembalikanmu. Tapi mulai hari ini, setiap langkah saya akan menjadi pengingat agar tidak ada anak lain yang kehilangan hidup seperti kamu." Maria memegang bahunya, ikut menangis. Seorang warga yang melihat dari jauh hanya bisa menghela napas panjang. Dukungan tak terduga. Kabar aktivitas Kosmas mulai menyebar. Beberapa organisasi sosial mengundangnya untuk berbicara dalam seminar tentang reformasi kepolisian. Bahkan ada media yang menulis, "Mantan Komandan Brimob yang jatuh, kini bangkit jadi suara penyesalan." Tentu tidak semua orang percaya, tapi setidaknya sebagian masyarakat mulai melihatnya bukan hanya sebagai pelaku kesalahan, tetapi juga sebagai manusia yang berusaha memperbaiki diri. Refleksi di tengah malam. Meski demikian, di tengah malam ketika semua tidur, Kosmas masih sering termenung di teras rumah kecilnya. Ia menatap bintang, lalu berkata dalam hati, "Hidupku tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi jika sisa umurku bisa membuat satu anak selamat, satu keluarga tidak menangis, maka itu cukup bagiku." Maria yang sering menemukan suaminya dalam posisi itu hanya bisa duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Awal babak baru. Perjalanan penebusan Kosmas baru saja dimulai. Ia sadar, dosa sosial yang melekat padanya tidak akan hilang sepenuhnya.
Tetapi ia memilih untuk terus berjalan, meski jalannya penuh batu. Setiap forum, setiap tatapan mata anak-anak muda yang mendengarkannya, setiap ucapan terima kasih dari guru dan orang tua, adalah langkah kecil yang menegaskan, penyesalan bisa berubah menjadi kekuatan. Kosmas tahu, suatu hari nanti mungkin ia tidak lagi dikenal sebagai mantan komandan Brimob yang dipecat, melainkan sebagai Kosmas, pria yang belajar dari kesalahannya dan berjuang agar orang lain tidak jatuh di lubang yang sama. Pagi itu, Kosmas sedang membantu Maria membersihkan meja warung. Telepon genggamnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo, dengan Pak Kosmas Kajugai," suara di seberang terdengar resmi. "Ya, saya sendiri," jawab Kosmas hati-hati. "Kami dari sebuah lembaga advokasi publik. Kami mengadakan forum diskusi di Jakarta, membahas soal etika aparat dan kepercayaan masyarakat. Kami ingin Bapak hadir sebagai pembicara." Kosmas terdiam. Hatinya berdegup kencang. Dulu ia sering berbicara di forum resmi sebagai komandan Brimob. Tapi kini, ia diminta bukan sebagai polisi, melainkan sebagai mantan polisi yang jatuh karena kesalahan. "Apakah saya pantas?" gumamnya. Suara di seberang menegaskan, "Justru pengalaman Bapaklah yang kami butuhkan." Agar publik mendengar, bahwa di balik seragam, aparat juga manusia yang bisa salah dan harus bertanggung jawab. Persiapan yang berat. Selama beberapa malam sebelum forum, Kosmas gelisah. Ia menuliskan catatan, mengingat kembali semua detail peristiwa yang merenggut nyawa Affan. Tangannya gemetar tiap kali menulis nama almarhum. Maria menenangkannya. "Mas, jangan takut. Bicaralah dengan hati. Orang bisa menolak kata-katamu, tapi tidak bisa menolak ketulusanmu." Akhirnya, Kosmas memutuskan datang. Ia memilih kemeja hitam sederhana, bukan jas mewah, agar tampil apa adanya. Forum Nasional. Gedung tempat acara berlangsung cukup besar. Puluhan wartawan hadir. Di barisan kursi depan, terlihat tokoh masyarakat, akademisi, bahkan beberapa pejabat polisi aktif. Kosmas melangkah ke podium. Lampu sorot menyorot wajahnya. Untuk sejenak, ia kembali merasakan atmosfer seperti saat memberi arahan pada pasukan. Tapi kini berbeda, ia bukan pemimpin, melainkan seorang penebus kesalahan. "Nama saya Kosmas Kajugai," ucapnya dengan suara serak. "Saya berdiri di sini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengakui, saya pernah gagal menjalankan tugas, dan akibat kegagalan itu, seorang anak muda bernama Affan Kurniawan kehilangan hidupnya." Ruangan mendadak hening. Beberapa wartawan segera mengangkat kamera. Kosmas melanjutkan, "Hari itu, saya duduk di samping pengemudi rantis. Saya tidak pernah berniat mencelakakan siapapun. Tapi niat baik tidak cukup. Aparat harus selalu waspada, karena satu kelalaian bisa merenggut nyawa. Dan ketika itu terjadi, semua gelar, semua pangkat, semua wibawa, tidak bisa mengembalikan orang yang sudah pergi." Ia berhenti sejenak, menahan tangis. Lalu berkata, "Saya dipecat dengan tidak hormat. Saya kehilangan segalanya. Tapi saya sadar, hukuman itu layak saya terima. Karena nyawa Affan jauh lebih berharga dari seragam apapun." Reaksi hadirin. Usai bicara, suasana masih hening. Lalu perlahan, terdengar tepuk tangan. Tidak semua orang bertepuk tangan, tapi cukup untuk membuat Kosmas tahu, suaranya didengar. Seorang dosen hukum pidana berdiri. "Pak Kosmas, terima kasih. Jarang sekali kita mendengar aparat yang berani mengakui kesalahan di hadapan publik. Kesaksian Anda penting untuk membangun reformasi yang lebih manusiawi." Di sisi lain, seorang aktivis HAM mengangguk, meski matanya penuh sorot kritis. "Tapi jangan lupa, korban dan keluarganya tetap menderita. Penebusan bukan berarti menghapus luka. Ia hanya langkah awal." Kosmas mengangguk hormat. "Saya sepakat. Saya tidak berharap diampuni seluruhnya. Saya hanya ingin tidak ada lagi keluarga yang merasakan duka seperti keluarga Affan." Pertemuan dengan keluarga Affan. Usai forum, sebuah kejutan menanti. Seorang wanita muda menghampirinya dengan langkah gemetar. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Saya kakaknya Affan," ucapnya lirik. Kosmas tercekat. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata, Saya tidak tahu harus bicara apa. Hanya maaf. Maaf sebesar-besarnya." Air mata menetes di pipi wanita itu. "Saya benci Bapak, tapi saya juga bisa lihat Bapak menyesal. Adik saya tidak akan kembali. Tapi kalau penyesalan Bapak bisa menyelamatkan nyawa anak lain, mungkin ada sedikit arti dari kematian Affan." Kosmas hampir tersungkur. Ia menangis, mencium tangan wanita itu. Terima kasih, saya akan memegang kata-kata Anda sampai akhir hidup saya."
Sorotan media. Keesokan harinya, berita forum itu muncul di banyak media. Ex-Danyon Brimob menangis di forum publik, "Saya layak dipecat, nyawa Afan lebih berharga." Suara penyesalan Kosmas, mantan perwira yang hilang pangkat, tapi menemukan nurani. Sebagian publik masih sinis, menyebutnya pencitraan. Tapi sebagian lain melihat sisi berbeda, seorang manusia yang runtuh, namun memilih berdiri kembali untuk berbicara. Kembali ke warung kecil. Malam itu, Kosmas dan Maria duduk di depan warung sederhana mereka. Lampu jalan redup, suara kendaraan sesekali lewat. "Mas, sekarang suaramu sudah didengar banyak orang," kata Maria sambil menggenggam tangannya. Kosmas tersenyum lemah. "Tapi hatiku masih berat. Aku masih melihat wajah Afan setiap malam." "Dan itu baik," jawab Maria. "Itu artinya kau tidak pernah lupa. Jangan biarkan rasa bersalah itu mengurungmu, tapi biarkan ia menuntunmu." Kosmas menatap langit. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Refleksi terakhir. Kosmas tahu, jalan penebusan tidak pernah berakhir. Tidak ada titik di mana ia bisa berkata, "Aku sudah menebus semuanya." Karena nyawa tidak bisa diganti. Tapi ia juga tahu, suaranya kini punya arti. Setiap forum, setiap sekolah, setiap tatapan mata yang mendengarkannya, adalah langkah kecil menuju dunia yang lebih sadar. "Afan," bisiknya lirih malam itu, "aku tidak bisa mengembalikanmu. Tapi aku berjanji, suaramu akan terus hidup melalui setiap kata penyesalanku. Kau telah menjadi guru bagi seorang polisi yang lupa arti kemanusiaan. Dan aku akan terus mengingatmu sampai akhir hidupku." Air mata menetes, tapi kali ini bukan hanya air mata duka. Ada secercah harapan. Harapan bahwa tragedi besar itu, meski pahit, bisa memberi makna baru bagi banyak orang. Tangisan seorang komandan Brimob bernama Kompol Kosmas Kajugai menjadi titik awal dari perjalanan panjang. Dari ruang sidang etik, ke warung kecil, ke forum-forum masyarakat, hingga akhirnya berdiri di hadapan publik luas. Ia kehilangan pangkat, kehilangan wibawa, kehilangan sebagian dirinya. Tapi ia menemukan satu hal yang lebih berharga, kesadaran bahwa penyesalan bisa menjadi suara, dan suara bisa mencegah tragedi lain terulang. Dan di sanalah, penebusan itu perlahan menemukan makna.